kembali lagi di YouTube channel kami bersama Kembali lagi aku Apni Mayanti dan aku Anggun Rotami. Nah, jadi pada hari ini kita berdua bakal bahas mengenai penegakan hukum progresif. Nah, teman-teman semua, sebelum kita membahas mengenai penegakan hukum progresif, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum akan dijelaskan oleh Apni. Oke, penegakan hukum itu adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak untuk menjadi sebuah tujuan hukum yang konkret, di mana tujuan hukum itu adalah untuk kebenaran dan keadilan. Namun dalam menegakkan hukum pasti mempunyai faktor untuk mempengaruhi. Nah, apa aja sih faktor itu? Nah, jadi penegakan hukum itu ada beberapa faktor. Nah, menurut L.M. Friedman, dia mengemukakan ada 3 faktor dalam proses penegakan hukum. Faktor yang pertama yaitu ada substansi, kemudian ada struktur dan kultur atau kebudayaan. Nah, kalau dari struktur itu sendiri, ada berapa struktur dari penegakan hukum itu sendiri, misalnya seperti pengacara, seperti hakim, seperti jaksa, kepolisian. Nah, intinya pokoknya penegakan hukum. Nah, dari substansi itu sendiri, ya misalnya seperti peraturan-peraturan, kayaknya undang-undang. Oh gitu. Ya. Nah, dalam aturan penegakan hukum itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap formulasi, ada tahap aplikasi, serta tahap eksekusi. Oh iya, aku tuh kurang paham yang namanya tahap eksekusi. Bisa nggak kamu jelasin ke aku tahap eksekusi itu maksudnya gimana sih? Oh, tahap eksekusi itu tahap di mana aparat penegak hukum itu menegakkan hukum pidana secara konkret itu sih. Oh iya. Kemudian Joseph Goldstein juga membedakan ada 3 dalam menegakkan hukum pidana. Yang pertama ada total enforcement, yang kedua ada full enforcement, yang ketiga ada actual enforcement. Total enforcement itu merupakan tahapan di mana aparat penegak hukum itu dibatasi secara maksimal oleh hukum acara pidana seperti aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada full enforcement di mana penegak hukum itu diharapkan mampu secara maksimal menegakkan hukum yang dimana dipengaruhi oleh kultur masyarakat, struktur hukumnya itu sendiri, serta substansi hukum. Gitu, Gun. Nah, Gun, untuk actual enforcement apakah bisa dijelaskan sih? Lupa soalnya. Oh iya, kalau actual enforcement itu merupakan penegakan hukum pidana. Nah, yang mana kita harus melihat penegakan hukum pidana itu berdasarkan realistik. Nah, realistik itu berdasarkan apa yang kita lihat dan terjadi di lapangan yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti itu, Apni. Nah, teman-teman, jadi kita berdua tadi udah jelasin kan mengenai penegakan hukum. Nah, sekarang kita bakal jelasin apa sih hukum progresif itu. Nah, hukum progresif itu pertama kali itu dicetuskan oleh Bapak Profesor Sachipto Raharjo. Nah, Bapak Profesor Sachipto Raharjo ini mencetuskan hukum progresif yang mana hukum progresif itu berpendapat bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif itu selalu senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mencari dari kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Intinya hukum progresif itu dapat kita katakan sebagai hukum yang elastis. Intinya dia itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan akan terus berkembang. Nah, hukum progresif itu memiliki beberapa karakteristik dasar. Nah, mungkin Abni bisa menjelaskan karakteristik dasar dari hukum progresif. Ya, yang pertama ada asumsi dasar. Asumsi dasar itu di mana hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Kemudian ada tujuan hukum, yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kemudian ada spirit, di mana pembebasan terhadap cara berpikir, tipe, asas, dan teori yang diperlakukan secara dominan. Kemudian ada pembebasan yang terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak menegakkan hukum secara substantif, gitu sih, Bun. Wow, aku baru tahu loh bahwa hukum progresif itu juga ada spirit gitu. Wow. Nah, Gun, dalam karakteristik tadi ada juga nih tambahan, yaitu ada arti progresivitas serta karakter. Nah, Gun bisa nggak bantu aku jelasin itu? Oh iya. Arti progresivitas. Nah, menurut aku karakter yang satu ini itu selalu membahas mengenai hukum yang selalu dalam perspektif perkembangan atau hukum yang selalu dalam tahap menjadi. Nah, dalam tahap ini, hukum itu harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Gitu, Abdi. Nah, kemudian ada karakter. Nah, karakter ini menjelaskan bahwa hukum progresif itu selalu memiliki karakter, yaitu berbagi ruang dengan hukum-hukum yang lainnya.
Dan hukum progresif ini selalu berbagi paham dengan hukum-hukum, misalnya seperti natural law, hukum Responsif. natural law, natural law kata natural law yang tadi lah, hukum respons apa ya, Responsif. hukum responsif, legal critical, kemudian ada sociological jurisprudence. Nah, kayaknya itu aja sih yang aku tahu. Nah, jadi guys, kita udah sampai di titik kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu bakal dijelasin oleh teman aku. Oke, yang pertama, penegakan hukum progresif itu gimana hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Serta tujuan hukum itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar, seperti kejujuran, kemuliaan, serta kebahagiaan. Kemudian, penegakan hukum progresif itu mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Kemudian ada penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak dalam status quo dalam berhukum gitu. Kemudian yang keempat, di mana penegakan hukum progresif itu berwatak pembebasan, sehingga tidak hanya terpenjara oleh cara berpikir yang kaku, konvensional, dan legal positivistis. Nah gitu. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kita pada hari ini. Tadi juga udah dijelasin kan kesimpulannya sama teman aku. Nah, buat kalian yang di rumah jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Tentunya kita juga bakal hadir dengan video selanjutnya. Oke. Jangan lupa ya guys, ini adalah channel education. Dan kita ucapin see you and soon. Bye.